Oke teman-teman, kita lanjutkan tryout pelajaran ekonomi. Kita bahas ya. Nomor 1, peran yang dimainkan oleh perusahaan dalam diagram arus barang dan jasa adalah. Nah, di diagram arus barang dan jasa ini ada dua jenis pasar. Yang pertama pasar output, itu adalah pasar barang dan jasa. Yang kedua adalah pasar input, itu adalah pasar faktor produksi. Faktor produksi itu ada SDA, SDM, sama skill, dan juga modal. Nah, di pasar output, itu penjual akan menjual barang dan jasanya. Sedangkan di pasar input, penjual itu akan membeli faktor produksi dari konsumen atau dari pembeli. Jadi untuk nomor 1, jawabannya adalah A. Nomor 2, yang bukan merupakan ciri kurva indiferen adalah. Nah, ini adalah gambar untuk kurva indiferen. Kalau kita lihat, dia menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu kalau kita lihat juga, ini dia tidak saling berpotongan, dan ini bentuknya cembung ke arah titik origin. Titik origin itu titik 0, dan sepanjang kurva ini menunjukkan tingkat kepuasan yang sama. Terus dia kalau semakin ke kanan, atas, itu menunjukkan kepuasan yang semakin besar. Nah, kalau gitu kelihatannya semuanya benar, tapi yang salah itu di option A ya, linear. Linear itu adalah bentuknya garis, sedangkan ini bukan garis ya, bukan garis lurus. Jadi nomor 2 jawabannya adalah A. 3, dalam jangka panjang perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik akan memperoleh laba normal. Hal ini terjadi pada saat, ini langsung aja ya, jawabannya E, di saat harga, atau P sama dengan average total cost, atau biaya rata-rata. 4, suatu negara diketahui memiliki produk nasional bruto atau kita singkat PNB sebesar 50 miliar, sedangkan faktor pendapatan neto luar negeri diketahui sebesar 10 miliar. Nah, faktor pendapatan neto luar negeri itu adalah hasil dari pengurangan faktor pendapatan warga negara yang bekerja di luar negeri dikurangi faktor pendapatan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri. Nah, ini dapat langsung dikasih tahu jawabannya 10 miliar. Maka PDB atau produk domestik brutonya berapa? Nah, kalau kita lihat di sini rumusnya adalah PNB sama dengan PDB ditambah faktor pendapatan neto luar negeri. Nah, PNB-nya di soal 50, PDB-nya itu ditanya, lalu faktor pendapatannya 10. Nah, nanti kita tinggal pindah ruas, jadi 50 kurang 10, kita dapat PDB-nya adalah 40. Jadi jawabannya nomor 4, bebek. Nomor 5, menurut Harald Domar, faktor utama yang menyebabkan tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah. Nah, di sini menurut teori pertumbuhan ekonomi, kata kuncinya kalau untuk Harald Domar itu adalah modal atau investasi. Kalau Schumpeter ini cukup sering di beberapa soal UTBK, beberapa tahun terakhir ada. Itu adalah kewirausahaan atau pengusaha. Adam Smith itu jumlah penduduk, Robert Solow itu adalah tabungan. Nah, ini Harald Domar berarti jawabannya adalah E, modal investasi. Lanjut nomor 6, pada teori pertumbuhan W.W. Rostow, tahapan yang ditandai oleh meningkatnya investasi dan pendapatan real masyarakat, serta bidang-bidang industri mengalami perubahan yang mendasar dikenal sebagai. Nah, W.W. Rostow ini dia mengungkapkan cukup banyak teori ininya, peningkatan untuk teori pertumbuhan ekonominya. Di sini dia ada 5. Nah, kita lihat yang nomor 2-nya ya, transisi. Terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 6 ya. Jadi jawabannya dodol, tahap prasyarat untuk lepas landas atau transisi ya. 7, untuk menstabilkan ekonomi di negaranya, pemerintah melakukan tindakan dengan mengurangi pajak dan meningkatkan subsidi bahan bakar minyak. Kebijakan tersebut termasuk kebijakan. Nah, di sini ada moneter dan juga ada fiskal. Kalau moneter itu mengatur jumlah uang beredar, kalau fiskal itu dia mengatur pendapatan dan belanja. Nah, untuk nomor 7 ini adalah berkaitan dengan pendapatan dan belanja ya. Pendapatannya dikatakan di sini mengurangi pajak, terus belanjanya adalah subsidi bahan bakar minyak. Kalau untuk fiskal ekspansif, dia menambah belanja dan mengurangi pendapatan.
Kalau fiskal kontraktif, dia mengurangi belanja dan menambah pendapatan. Jadi jawabannya untuk nomor 7 adalah cendol, fiskal ekspansif. 8. Contoh penerapan fungsi pengorganisasian dalam pengelolaan kegiatan usaha adalah, nah untuk fungsi organisasi atau organizing, di sini ada kurang lebih ada 4. Ini berkaitan dengan bagaimana merekrut dan melatih sumber daya manusia atau para pekerja, menyesuaikan posisi tenaga kerjanya sesuai dengan kemampuan. Lalu nomor 3, menyusun dan menetapkan tugas dan mengalokasikan tenaga kerja sesuai prosedur. 4, menentukan struktur perusahaan sesuai tanggung jawab dan garis kewenangan. Jadi yang nomor 8, penerapan dari pengorganisasian ini ya, bebek assessment untuk penempatan karyawan. Jadi penilaian nanti sesuai dengan kemampuannya dia akan ditempatkan di bagian mana. 9, akun berikut ini yang apabila bertambah akan dicatat di sisi debit. Nah, untuk debit ini bertambah biasanya golongan harta. Di sini golongan harta itu ada akumulasi penyusutan dan asuransi dibayar di muka. Nah, untuk akumulasi penyusutan, dia sifatnya mengurangi harta ya. Jadi dia posisinya di kredit, sedangkan asuransi dibayar di muka, dia akan menambah harta. Jadi nomor 9 jawabannya bebek. Untuk sewa diterima di muka itu masuknya ke dalam hutang ya, golongan hutang. Lalu gaji yang masih harus dibayar juga itu sama hutang gaji. Nah, kalau hutang itu bertambah di kredit. Yang terakhir yang E, pendapatan sewa, pendapatan itu masuk ke dalam golongan modal. Nah, modal itu kalau bertambah di kredit. Nomor 10, sebuah perusahaan pinjam uang ke bank 60 juta, terus besoknya dia menerima uang muka untuk pekerjaan jasa 5 juta dari total 10 juta. Lalu dia juga mencatat piutang dan pendapatan senilai 4 juta. Nah, di sini jurnalnya untuk ketiga transaksi tadi ya. Kalau pinjam uang ke bank berarti debitnya kas sama utang bank. Lalu kalau uang muka pekerjaan jasa berarti kas sama pendapatan, boleh juga pendapatan diterima di muka. Lalu yang ketiga piutang dan pendapatan. Piutang pendapatan ya. Jadi debitnya piutang, kreditnya pendapatan. Jadi jumlah kas perusahaan, ya tinggal kita lihat di sini kasnya ada 2, dan posisinya di debit dua-duanya, jadi kita tinggal tambahkan 60 tambah 5, 65 juta. Jadi nomor 10 jawabannya adalah betul. 11, pernyataan di bawah ini yang tepat menjelaskan konsep elastisitas permintaan adalah, untuk pilihan 1, bila harga turun 10%, permintaan naik 20%, koefisiennya adalah sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ya. Rumusnya persen delta Q, berarti quantity, di sini 20 kuantitinya, dibagi dengan persen delta P. Di sini P-nya price atau harga itu 10. 20 dibagi 10 itu sama dengan 2%. Nah, kalau 2 itu bukan sama dengan 1 ya. Berarti 2% itu lebih besar dari 1. Dia elastis. Nah, option 1 itu salah. Lalu pilihan 2, semakin datar kurva, berarti dia semakin ke arah horizontal ya, maka semakin elastis. Ini nomor 2 itu betul ya, jadi kalau bentuknya landai itu hampir datar atau horizontal, itu elastis, nanti yang betul-betul horizontal, itu bilangnya elastis sempurna. Nomor 2, option 2 betul. 3, perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan jumlah barang tak terhingga, sehingga nilai elastisitasnya uniter. Uniter itu sama dengan 1. Ya, jadi bukan tak terhingga. Jadi kalau yang tak terhingga itu adalah elastis sempurna. 4, berapapun kenaikan harga suatu barang dan orang akan membeli barang tersebut bersifat inelastis sempurna. Nah, ini gambarnya untuk inelastis sempurna, jadi sumbu Y-nya adalah harga, sumbu X-nya adalah quantity. Jadi mau berapapun harganya, kuantitinya akan tetap tidak berubah. Ini adalah inelastis sempurna. E-nya sama dengan 0. Jadi jawabannya nomor 11, 2, dan 4. Cendol. 12. Pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan pasar oligopoli adalah, oligopoli itu masuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna. Nah, barang yang diperjualbelikan itu homogen dan berbeda corak. Jadi suka dibilang homogen
terdiferensiasi. Itu betul ya untuk oligopoli. Terdapat halangan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar, betul. Jadi oligopoli itu sama dengan monopoli, untuk masuk ke dalam pasar dan juga keluar itu susah. 3, satu di antara perusahaan oligopoli bisa menjadi market leader. Market leader itu artinya pemimpin pasar. Nah, oligopoli itu pasarnya adalah penjualnya 2-10, atau kita bisa bilang beberapa. Nah, di antara itu akan ada market leader. Contohnya adalah kalau di Indonesia, pasar kendaraan bermotor ya. Di Indonesia penguasanya adalah merek Honda. 4, kurva permintaannya patah. Nah, ini betul. Kalau oligopoli itu nama kurvanya patah. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar. Di bagian atasnya, nah ini kan dia landai. Nah, landai itu adalah elastis. Lalu di bagian bawahnya curam. Nah, kalau curam itu adalah inelastis. Nah, ini yang 4 kebalik ya. Di 4 dibilang bagian atas inelastis, bagian bawah elastis. Salah. Jadi jawabannya 1, 2, 3, A. 13 dari persamaan-persamaan berikut ini yang merupakan fungsi penawaran adalah, nah untuk rumus fungsi penawaran, itu P sama dengan A ditambah BQ, atau fungsi Q-nya, Q sama dengan A ditambah BP. Nah, nilai A ini boleh positif atau negatif, sedangkan nilai B harus positif. Jadi kita lihat jawaban 2 dan 4, itu 30P dikurangi 90Q dikurangi 70 sama dengan 0. Kalau kita pindah ruas, kita cari P-nya ya, berarti 30P sama dengan 90Q ditambah 70, kita perkecil, berarti P-nya saja sama dengan 3Q ditambah 2,33. Nah, ini plus ya, si BP-nya. Yang berikutnya yang nomor 4, min 3P tambah 12Q sama dengan 30. Min 3P, 12Q-nya pindah ruas, berarti sama dengan 30 min 12Q, lalu kita perkecil, P sama dengan min 10 ditambah 4Q. Nah, ini juga BP BQ-nya ya, BQ-nya itu juga plus. Jadi jawabannya 2 dan 4. Nah, untuk yang nomor 1 itu salah, karena dia BQ-nya minus ya, harusnya plus. 14. Berdasarkan hukum permintaan, jumlah barang yang diminta berhubungan secara positif terhadap harga barang tersebut. Nah, hukum permintaan itu P dan Q-nya berbanding terbalik. Artinya kalau P-nya harganya naik, Q-nya kuantitinya turun. Begitupun sebaliknya. Nah, berbanding terbalik itu artinya negatif. Jadi berhubungan secara negatif. Berarti pernyataannya salah. Kita lihat sebabnya, jika terjadi kenaikan pada harga suatu barang, jumlah permintaan barang tersebut akan berkurang. Betul ya? Karena tadi disebutkan hukum permintaan berbanding terbalik. Yang ditunjukkan oleh pergeseran kurva permintaan ke kiri. Ke kiri itu berarti permintaannya berkurang. Nah, kalau kita lihat betul. Tapi ini note yang harus kita perhatikan, bahwa harga barang itu sendiri atau harga barang bersangkutan itu tidak akan menggeser kurva. Dia hanya akan bergerak di sepanjang kurva. Jadi yang bikin salah ini ya, pergeseran kurva permintaan ke kiri. Jadi jawabannya nomor 14, salah-salah, elang. Terakhir, nomor 15. Suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai koefisien Gini mendekati 1. Nah, ini adalah nilai untuk koefisien Gini. Jadi kalau ketimpangannya tinggi itu lebih besar dari 0,5. Jadi dia semakin tidak merata. Nah, di sini dibilang makin merata kalau nilai koefisien Gini-nya mendekati 1. Nah, ini salah. Justru makin tidak merata kalau mendekati 1. Sebab semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis pemerataan sempurna, semakin tinggi tingkat ketidakmerataan pendapatannya. Nah, jadi garis pemerataan sempurna itu garis diagonalnya. Nah, kalau dia bentuk lengkungannya semakin jauh, berarti dia semakin tidak merata. Atau kalau dinilai koefisiennya akan lebih besar dari 0,5. Nah, kalau lengkungannya itu semakin berhimpit dengan garis diagonal, itu berarti dia semakin merata. Biasanya yang ini ya, lebih kecil dari 0,4. Jadi ketimpangannya rendah. Jadi jawabannya nomor 15 adalah
salah dan benar, yaitu dodol. Oke, itu aja pembahasan untuk tryout pelajaran ekonomi kali ini. Terima kasih banyak.